Kita kedatangan tamu tokoh nasional ini. Siapa beliau? Beliau ini adalah keturunan Mojopahit, terah dari Raden Wijaya. Raden Wijaya menurunkan Ki Ageng Buwono Keling. Ki Ageng Buwono Keling menurunkan Ki Ageng Sambi Gumelar. Ki Ageng Sambi Gumelar menurunkan Ki Ageng Jati Gumelar, sampai beberapa nama beberapa generasi namanya sulit dihafalkan, tak lewati, sampai ke Kiai bapaknya Kiai Hasan Besari, itu nikah dengan Syarifah keturunan Rasulullah. Jadi beliau ini masih punya darah keturunan Rasulullah. Kiai itu melahirkan Kiai Hasan Besari, Kiai Hasan Besari sampai beberapa generasi, sampai Raden Susilo Bambang Yudhoyono, dan terakhir dan masih berlanjut lagi Raden Agus Harimurti. Secara bibit sah sebagai pemimpin masa depan. Saya salah satu yang tidak terlalu gubris yang namanya garis keturunan. Nggak kelar-kelar kalau ngurusin garis keturunan. Itu masa lalu, dan tiap masa pasti ada manusia yang sesuai dengan masanya. Saya lebih tertarik ke kualitas pribadi seseorang. Ketika Rizik yang selalu dielulukan sebagai keturunan Nabi, tapi kelakuannya lebih kepada bikin bising dan ribet hidup orang lain, buat saya itu nggak ada gunanya. Tapi sebaliknya, ada orang yang hanya tukang mebel, tapi dia menyumbangkan kemampuan pikir dan kerjanya bagi orang banyak lagi, maka itu jauh lebih saya respect. Keturunan ya keturunan, tapi soal kapasitas kemampuan, integritas itu lain lagi. Lalu kemarin heboh, AHY disebut memiliki darah keturunan Rasul. Ceritanya begini. Ungkapan AHY masih keturunan Rasul itu disampaikan oleh Kiai Haji Dr. Andes M. Asyari, SH MSI, pengasuh Pondok Pesantren Darul Hikmah, Jepara, Jawa Tengah. Tentu saja pernyataan dari Kiai Asyari itu membuat saya bengong. Anda mungkin juga heran, netizen aja ngakak, dan AHY kaget. Bayangkan, yang dikasih tahu gelarnya aja heran. Apa panitianya nggak konsolidasi atau koordinasi dulu gitu ya ke timnya AHY? Mas, nanti kalau AHY sampai lokasi acara, kita akan sebut dia adalah keturunan Rasul. Habib lah gitulah kira-kira ya. Juga keturunan dari kerajaan Majapahit, Raden lah kira-kira gitu ya. Oh ya, ini hanya untuk AHY ya, bukan untuk bapaknya atau adiknya. Jadi gelar ini fokus ke AHY. Tidak melibatkan keluarga atau saudaranya. Ingat loh mas, ini sesuai anggaran. Kira-kira begitu ya. Nah, saya sempat beberapa kali nonton videonya. Memastikan yang nggak salah dengar lah gitu ya, kira-kira. Apa benar pernyataan Kiai tersebut? Kalau kita tonton dari videonya, ya AHY kaget mendengar ucapan itu. Apalagi para jamaah yang ikut acara Safari Ramadan AHY di Jepara itu. Semuanya berpikir keras. Kalau pernyataan itu keluar dari pimpinan Dewan Rabitah Alawiyah misalnya, mungkin kita bisa percayalah ya. Tapi kalau pernyataan yang keluar dari seorang kiai yang bukan anggota Dewan Rabitah, ya kalau suruh percaya ya nanti dulu lah ya. Nunggu hasil pilpres dulu ya. Mubazir dong. Oh iya, Rabitah Alawiyah itu adalah ormas Islam yang menghimpun WNI keturunan Arab, khususnya yang memiliki garis keturunan dari Nabi Muhammad ya. Saya masih keingetan Pak Kiai bilang di video itu, kira-kira begini. Kita kedatangan tamu, tokoh nasional ini. Siapa beliau? Beliau adalah keturunan Majapahit, terah dari Raden Wijaya. Orang bengong, tepuk tangan ambil bengong. Oh ya? Gitu. Ngomong-ngomong siapa Raden Wijaya? Milenial nggak tahu ya kan? Kata Pak Kiai Asyari ini semangat banget. Ini orang kenapa bisa semangat ya? Kenapa pimpinan pondok ini, pesantren ini bisa sesemangat itu? Ini bisa ngasih 2 gelar dalam 1 malam. Kira-kira apa yang membuat beliau semangat banget itu ya? Apa ya? Saya nggak tahu loh. Yang membuat beliau semangat itu
Sama sekali nggak tahu saya. Lalu Pak Kiai ini melanjutkan membaca semacam hasil riset kecil-kecilannya. Mungkin beliau sudah meriset soal garis keturunan AHY. Ya, itu mungkin bisa dilakukan sejak KPU mengumumkan jadwal Pilpres ya. Wah, pemilu tanggal 14 Februari 2024. Ayo kita cari kandidat yang menyerupai Raden dan Habib. Ya, mungkin begitu ya, mungkin ya. Pak Kiai melanjutkan risalahnya. Raden Wijaya itu menurunkan Ki Ageng Buwono Keling. Lalu Ki Ageng Buwono Keling memiliki keturunan namanya Ki Ageng Sambi Gumelar. Lanjut keturunan berikutnya adalah Ki Ageng Jati Gumelar. Ada Dedi Gumelar nggak? Nggak ada ya. Sampai beberapa nama dan beberapa generasi. Namanya sulit dihafalkan dan tak lewati aja lah ya, kira-kira sampai bapaknya Hasan Besari. Nah itu menikah dengan Sarifah yang keturunan Rasulullah. Kira-kira begitulah penjelasannya. Cepet banget itu orang. Jadi beliau ini masih punya darah keturunan Rasulullah. Wah gitu nih, kata Kiai Asari kira-kira begitu. Nah sementara AHY yang ada di sebelahnya cuma celingukan. Seolah-olah tuh dia bilang, bener nih mbah. Kira-kira begitulah. AHY heran, karena bapaknya aja nggak tahu soal keturunan Rasul ini. Malah yang tahu bapaknya orang lain. Dan tim ses pun kaget. Kenyataan versi Mbah Kiai ini harus dikapitalisasi. Kalau perlu Wikipedianya AHY harus segera direvisi. Selamat datang di Oposisi 69 FM bersama saya, Mas Jobray. Tarik Bambang. Indonesia, oposisi tanpa isi kepala. Oh no, ini negara gua. Oposisi gak ada otaknya. Semua isu jadi santapan, tak ada solusi, semua ratapan. Sekedar pusing dengan ucapan, sadar diri tak berani melawan. Oh no, ini negara gua. Oposisi gak ada otaknya. Baksat. Ya, yo, hadir Habib baru di kancah Copra Capres kita. Tentu jika ini benar, saya ucapkan selamat datang Habibana Raden Agus atau disingkat HRA. Ada HRS, ada HRA. Temenan dong ya sekarang ya. Luar biasa. 2 gelar dalam semalam. Justru diperoleh bukan dari Saudi atau dari Yaman, tapi malah dari Jepara, Jawa Tengah. Nuansa lokalnya kelihatan ya. Lalu orang bertanya, kenapa mendadak AHY jadi Habib? Dan mendadak AHY keturunan Majapahit? Ada motif apa dibalik ke pernyataan dari Kiai Asari ini? Dan kenapa cuma AHY yang malam itu dapat semacam gelar Habib, tapi SBY enggak? Anak siapa AHY ini? Di mana sekolahnya? Berapa uang jajannya? Halah. Nah, apakah keluarga Demokrat pecah? AHY dapat Habib, Ibas dapat gelar doktor, Andi Arief dapat panggilan KPK. Faktor apa dibalik mendadak Habib dan mendadak keturunan Majapahit ini? Oh iya, saya lupa. Ada namanya faktor E, elektabilitas. Banyak yang saya mau tanyakan tentang kebenaran informasi ini ya. Misalnya nih, yang mau saya tanyakan nih. Kalau AHY misalnya dapat gelar Habib, berarti bapak dan adiknya juga dapat dong, ya kan? Habib Ibas, Habib Susilo. Ini keren banget nih. Habib Susilo. Saya terima kasih atas gelar ini. Kalau AHY misalnya benar dapat gelar Habib, apakah kemudian dia otomatis bersaudara dengan Habib Novel? Mbak Mukmin. Gantengnya 1121. Kalau AHY kemudian pakai gelar Habib dan Raden sekaligus, ini apakah namanya alkulturasi gelar Jawa campur Arab Yaman? Wah, apa enggak diupayakan supaya AHY dapat gelar Gus misalnya? Jadi kan enak nyebutnya, 3 gelar dalam 1 nama. Habib, Raden, Gus Agus. Gus Agus. Tapi gelar Habib, Raden, Gus kurang serk kalau disingkat. Jadinya kan HRG. Kesannya singkatannya tuh harga gitu loh. Saya nggak sepakat kalau misalnya disingkat begitu ya. Kelihatan banget beli gitu loh maksudnya ya. Nah, kecuali gelar Habib ini
dari AHY ini adalah keterangan resmi dari Rabithah Alawiyah, baru deh kita ketawa juga sih. Apakah benar bahwa AHY siap banget menggunakan gelar Habib? Karena saya lihat persiapannya udah mateng ya. Kapan Kak? Itu tuh brewoknya itu udah dipakai itu maksudnya. itu bukan persiapan untuk jadi Habib ya. Yang saya khawatirkan adalah kalau kemudian orang mempolitisir gelar ini, larinya ke politik identitas. Dan bisa jadi kemudian bergulir narasi, barang siapa nggak memilih kandidat keturunan Nabi, maka kelak kalian tidak mendapat syafaat. Wah, mantap betul itu ya. Nama Nabi disebut-sebut hanya kalau menjelang pilpres. Ya, mungkin buat figur-figur yang mau nyapres ini sekedar nasihat ya. Ngapain buang waktu ngurus gelar-gelar nggak penting itu. Fokus ke masyarakat pemilih. Tunjukkan Anda bisa kerja dan bisa bekerja sama. Dan memang ada hasilnya buat masyarakat umum. Bukan cuma buat masyarakat anggota partai Anda. Jauhi yang rakyat waras nggak suka. Rakyat waras itu nggak suka capres yang pura-pura bahagia. Maka uruslah keluarga Anda, harmonis, kasih contoh rakyat. Rakyat waras nggak suka capres yang royal bagi-bagi duit melulu. Karena kami tahu, setelah kamu mendapat jabatan atau menjabat, pasti minta balik duit berikut bunga yang berlipat. Rakyat waras nggak suka capres yang pakai duit negara, bagi duit sana sini, itu nggak suka. Belum jadi presiden aja udah pinter trik buang duit negara buat image pribadi. Agak tajam ya. Apa Pak Erik? Enggak, saya nggak ngomongin Pak Erik, enggak. Rakyat waras tuh nggak suka capres yang nyinyir ke pemerintah yang berkuasa. Kalau memang Anda punya solusi atas apa yang Anda kritik, terapkan saja dan kita lihat hasilnya. Jangan nyelak doang, tapi memang cuma itu bisanya. Lupa. Tarik dulu Bambang. Mau kemana kawan, tanpa arah tujuan, cari masalah rawan, urus saja masa depan. Halo kawan, jangan ikut Taliban. Mau kemana kawan, tanpa arah tujuan, cari masalah rawan. Jadi bisa jadi soal AHY mendadak Habib ini adalah pernyataan Kiai Asari saja. Nggak ada permintaan dari pihak AHY atau pihak keluarga AHY, nggak ada menurut saya ya. Ini hanyalah pansos saja, ikut momentum. Karena pernyataan Mbah Kiai dari Jepara ini malah mengundang atau memancing orang untuk berkomentar miring. Apa iya demi capres lalu pengen banget dapat gelar Habib? Apa iya AHY sudah tahu bahwa jika ia jadi berpasangan dengan Anies, maka gelar Habib akan sangat membantu memperoleh suara? Karena kembali akan menggunakan strategi ayat dan mayat. Apa iya kalau misalnya AHY sampai menggunakan gelar Raden karena katanya keturunan Majapahit, dikhawatirkan ia akan kembali mengulang sejarah, yaitu membangun candi. Kemarin AHY mendadak dapat sebutan Habib oleh netizen. Hari ini Anies menghimbau membaca ayat suci dimanapun berada. Iya, selamat datang politik identitas. Yang harus diingat adalah pernyataan Ibnu Rushd yang terasa tepat untuk menganalisis kondisi saat ini. Khususnya terkait dengan konstelasi politik di Indonesia. Yaitu, jika ingin menguasai orang bodoh, bungkuslah sesuatu yang batil dengan agama. Itu kata Ibnu Rushd. Tapi kalau kata saya, dan kalau agama sudah dipolitisasi, artinya Pilpres memang sudah dekat. Ya, demikian Oposisi 69 FM tetap menjadi rakyat yang waras. Jilat bawahan, tekan atasan. Bletak! Tarik Bambang. Indonesia, oposisi tanpa Ya, isi nggak biar. kepala. Oh no, ini negara gua. Oposisi gak ada otaknya. Semua isu jadi santapan, tak ada solusi, semua ratapan. Sekedar pusing dengan ucapan, sadar diri tak berani melawan. Oh no, ini negara gua. Oposisi gak ada otaknya. Bangsat! Mau kemana kawan, tanpa arah tujuan, cari masalah rawan, urus saja masa depan. Halo